Pembelajaran kelima Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 dengan tema Keteladanan Sahabat Nabi bagian yang ketiga dengan materi Kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu SD Negeri 1 Kaligondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad, menunjukkan kisah semangat dalam belajar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad dan sahabatnya, lalu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Memasuki peta konsep yaitu tentang tema keteladanan sahabat Nabi dengan materi hari ini yaitu bagian yang ketiga kisah keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman bin Affan. Siapakah itu Utsman bin Affan? Yaitu hidup pada masa 574 sampai 656 Masehi, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafatur Rasyidin yang ketiga. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah. Beliau adalah seorang pedagang kain yang sangat kaya raya. Utsman bin Affan adalah seorang ahli ekonomi yang terkenal pada masa itu, tetapi jiwa sosial beliau itu begitu tinggi. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama maupun masyarakat. Jadi, Utsman bin Affan adalah sosok sahabat Nabi yang sangat rendah hati dan dermawan. Di masa kepemimpinannya atau masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Sebagai contoh, pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200 dirham yang kira-kira sama dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan masyarakat umum, lalu memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya, dan beliau mendermakan atau memberikan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk pada saat itu, yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Lalu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Jadi Khalifah Utsman bin Affan itu sangat memperdulikan kaum-kaumnya yang kekurangan. Lalu pada masa pemerintahannya adapun jasa-jasanya, yaitu yang pertama beliau memperluas daerah Islam, lalu yang kedua membangun angkatan laut, yang ketiga pelaksanaan Baitul Mal, yaitu pemungutan infak berupa harta, lalu yang keempat yaitu pelaksanaan pajak, yang kelima ilmu pengetahuan sangat naik atau jadi ilmu pengetahuan pada saat itu diperhatikan, lalu adanya kodifikasi Al-Quran atau semacam modifikasi untuk kitab Al-Quran, lalu perluasan Masjidil Haram dan Nabawi. Wafatnya Utsman bin Affan yaitu Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah pernah menyebutkan sebuah fitnah, lalu lewatlah seseorang, beliau bersabda, pada fitnah tersebut orang yang tertutup kepalanya ini akan terbunuh
Berkata Ibnu Umar, aku pun melihat orang itu, ternyata ia adalah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan wafatnya yaitu dia terbunuh oleh hunusan pedang, dan bukan wafat karena sakit tetapi telah terbunuh. Mungkin sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap fokus untuk belajar. Dan materi keteladanan sahabat Nabi Muhammad yaitu kisah Khalifah Utsman bin Affan dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran yang kelima. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya itu nanti ibu akan menampilkan bagaimana perjalanan hidup Utsman bin Affan dari semasa hidup hingga kisah wafatnya. Terima kasih. Di sisi kemuliaan Sayyidina Utsman bin Affan ternyata tersimpan tragedi yang memilukan, yaitu kisah detik-detik wafatnya beliau yang terzalimi. Abu Hurairah pun menangis mengingat wafatnya Utsman bin Affan. Terbayang di hadapannya apa yang diperbuat Bughat atau pemberontak terhadap Utsman bin Affan. Sebuah tragedi ini tercatat dalam lembaran sejarah Islam. Sayyidina Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Utsman lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Beriman melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Kufah, dan termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Tampan wajahnya, lembut kulitnya, dan lebat jenggotnya. Sosok sahabat mulia ini sangat pemalu, hingga malaikat pun malu kepadanya. Beliau mudah menangis kala mengingat akhirat. Jiwanya khusyuk dan penuh tawadu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Utsman bin Affan adalah figur sahabat yang memiliki kedermawaan yang luar biasa. Sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, beliau telah menekuni perdagangan hingga memiliki kekayaan. Setelah cahaya Islam terpancar di muka bumi, harta tersebut beliau infakkan untuk menegakkan kalimat Allah. Sumur Ar-Rumah adalah sumber air Madinah yang beliau beli dengan harga yang sangat mahal sebagai wakaf untuk muslimin di saat mereka kehausan dan membutuhkan tetesan-tetesan air. Rasulullah menawarkan jannah atau surga bagi siapa saja yang mampu membelinya. Utsman pun berhasil membelinya. Utsman juga tidak pernah berat untuk berinfak di jalan Allah. Berapapun besarnya harta yang diinfakkan, beliau keluarkan 1000 dinar emas guna menyiapkan Jaisul Usrah, pasukan perang ke Tabuk yang berjumlah tidak kurang dari 30.000 pasukan. Di antara keutamaan Utsman bin Affan adalah Allah jamin surga atasnya bersama 9 orang lainnya. Rasulullah pun bersabda, dan Utsman di surga. Al-Hadis. Namun ketika wafatnya Umar bin Khattab, maka banyak muncul fitnah di mana-mana. Termasuk sahabat Utsman pun terkena dampaknya. Tak terbayang bahwa Utsman akan dibunuh dalam keadaan terzalimi. Tetapi Utsman bin Affan telah mengetahui dirinya akan terbunuh melalui sabda wasiat Rasulullah SAW. Memang segala yang terjadi di muka bumi ini telah Allah tetapkan dan catat dalam Lauhul Mahfuz. Awal mula fitnah ini dalangnya adalah Abdullah bin Saba atau Ibnu As-Sauda. Dia adalah seorang Yahudi yang menampakkan keislamannya di masa Utsman bin Affan. Dia muncul di tengah-tengah muslimin dengan membawa makar yang sangat membahayakan, menebar bara fitnah untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Tidak mudah memang bagi Ibnu Saba menyalakan api di tengah kejayaan Islam, di tengah kekuasaan Islam yang telah meluas ke seluruh penjuru timur dan barat, di saat muslimin memiliki kewibawaan di mata musuh-musuhnya kala itu. Namun, setan tak pernah henti mengajak manusia menuju jalan-jalan kesesatan. Ibnu Sauda memulai makarnya bersama para pendukungnya dengan menanamkan kebencian kepada Khalifah Utsman bin Affan di tengah kaum yang dungu lagi bodoh. Tujuannya memudarkan kemuliaan Utsman bin Affan di hadapan manusia dan menjatuhkan kewibawaan khalifah. Loh, kenapa orang-orang bodoh yang dituju? Karena mereka itulah kaum yang tidak mengerti siapa itu Utsman. Mereka pula kelompok yang mudah disetir hawa nafsunya. Demikianlah gaya dan model pemberontak.
Sebelum menggulingkan penguasa, mereka sebarkan kejelekan di tengah orang-orang bodoh, membuat arus bawah yang sukar untuk dibendung. Mulailah para tukang fitnah menggodok isu dan berita hoak tentang Utsman, seperti fitnah aib Utsman tidak mengikuti perang Badar, Utsman membuat ladang khusus untuk unta-unta sedekah, hingga kisah surat palsu. Dari sinilah banyak orang yang membenci Utsman bin Affan dan ingin menggulingkannya, jabatannya, dan kursi khilafahnya, dan muncullah pemberontak. Para sahabat Utsman sebenarnya mengusulkan untuk melakukan perlawanan. Namun, Khalifah Utsman enggan karena teringat wasiat Rasulullah SAW yang berbunyi, "Dan jika mereka pemberontak memaksamu untuk melepaskan pakaian yang Allah pakaikan kepadamu, yakni kekhilafahan, janganlah engkau lakukan." Beliau tak ingin menumpahkan darah kaum muslimin, namun berusaha menghadapinya dengan kesabaran. Pada hari Jumat tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, terjadilah pengepungan di saat sebagian besar sahabat menunaikan ibadah haji. Pada hari itu juga, Utsman berada di rumah yang tengah membaca Al-Quran dalam kondisi berpuasa. Ketika mengetahui ada pengepungan, maka Utsman memerintahkan untuk membuka pintu rumah dengan harapan para pengepung tidak berbuat sekehendak hati mereka ketika menyaksikan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membaca Al-Quran. Tetapi mereka ternyata orang yang telah keras hatinya. Dalam suasana pengepungan dan kekacauan, masuklah seseorang hendak membunuh khalifah. Orang ini datang dan menarik jenggot Utsman. Utsman dengan tenang hati berkata, "Jangan sentuh jenggotku, karena sesungguhnya ayahmu dulu menghormati jenggot ini." Kemudian pemberontak itu melepaskannya karena dia ingat bahwa bukan hanya ayahnya yang menghormatinya, tapi juga Rasulullah SAW dan setiap orang yang menghormati Utsman. Maka dia pun pergi meninggalkan Utsman. Lalu datang orang lain dari Bani Sadus. Dengan penuh keberingasan, dia cekik leher khalifah yang telah rapuh hingga sesak dada beliau dan terengah-engah nafas beliau. Lalu dia tebaskan pedang ke arah Utsman bin Affan. Namun Amirul Mukminin melindungi diri dari pedang dengan tangannya yang mulia, hingga terputuslah percucuran darah. Saat itu Utsman berkata, "Demi Allah, tangan yang kau potong ini adalah tangan pertama yang mencatat surat-surat mufassal." Namun ucapan Utsman tidak lagi dihiraukan. Darah mengalir pada mushaf tepat mengenai firman Allah yang berbunyi, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 137. Kemudian istrinya Nailah berlari untuk melindungi Utsman. Namun bukan hanya itu saja. Jari jemari Nailah bintu Farafisah terpotong saat melindungi suaminya dari tebasan pedang kaum Bukhot. Subhanallah, cermin kesetiaan istri solihah menghiasi tragedi berdarah di negeri Rasulullah SAW. Kemudian mereka menghujam dalam perut Utsman dengan pedang. Lalu salah satu pemberontak menerjang dada Utsman dan menusuknya sebanyak 6 kali. Dengan demikian, wafatlah Khalifah Ar-Rasyid di hari Jumat dalam usia 83 tahun. Pergilah manusia termulia saat itu menemui ridho Allah dan ampunannya menuju surganya. Namun Allah benar-benar maha adil. Ternyata di akhir kehidupan pembunuh-pembunuh Utsman, mereka mendapatkan hukuman pedih dari Allah dengan dimatikan secara terhina. Di antara mereka yaitu Khurqus bin Zuhair As-Sa'di dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Nahrawan tahun 39 Hijriah. Al-Ba' bin Haisam As-Sadusi dibunuh pada perang Jamal. Amr bin Al-Hamak Al-Khuzai hidup hingga tahun 51 Hijriah, ia mati ditikam. Umar bin Dabi yang mematahkan tulang rusuk Utsman hidup hingga zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia pun mati dibunuh. Demikian pula para pembunuh Utsman yang lain selain mereka. Demikianlah akibat bagi mereka yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, "Barang siapa yang menyakiti waliku, sungguh aku umumkan perang dengannya." Semoga dengan kisah ini kita dapat meniru dan meneladani kisah-kisah dan akhlak-akhlak sahabat Utsman bin Affan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya.
Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.